Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Jeffrey Diansyah dengan NIM 210211100128. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik masalah penelitian. Yang pertama yaitu yang kita harus lakukan adalah identifikasi kebutuhan objektif atau latar belakang penelitian. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, maka kebutuhan objektif dalam mendeskripsikan latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan. Yang pertama yaitu fakta atau kondisi masalah yang ada. Kemudian apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini. Dan yang keempat adalah hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukannya penelitian tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian masalah sendiri. Secara sederhananya, masalah dapat didefinisikan sebagai kesengajaan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, atau diantaranya dosolen atau desain tidak sesuai. Masalah khususnya masalah yang berbentuk persoalan adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan yang menjadi kenyataan. Masalah adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi atau yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian, atau aplikasi teori. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karena adanya masalah. Jadi seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu apa masalahnya. Sumber menemukan masalah. Pencarian masalah dapat dilakukan dari sumber-sumber masalah. Yang pertama yaitu berasal dari textbooks, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan, proceeding, tesis atau disertasi, jurnal, pengamatan sepintas atau fakta di lapangan, pengalaman pribadi, pertemuan ilmiah, melalui seminar, diskusi, atau karya dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pernyataan pemegang otoritas. Yang ke-10 yaitu perasaan intuitif pribadi. Bagaimana cara kita menggali masalah yaitu dengan kita melihat fenomena bisnis atau data dari lapangan. Kemudian research gap atau teori gap. Kemudian kita bisa menentukan latar belakang masalah tersebut. Kemudian kita bisa mencari rumusan masalah dan ketemulah di sini rumusan masalah penelitian. Yang selanjutnya yaitu fenomena bisnis. Fenomena bisnis atau manajemen seperti peningkatan atau penurunan penjualan, keluhan konsumen, efektivitas promosi, dan lain-lain. Masalah ini dapat ditemukan di perusahaan melalui observasi atau laporan-laporan atau berita-berita di koran, jurnal, dan lain-lain. Ini bisa dari Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3. Gap riset. Gap riset di sini Gap riset di sini yaitu seperti ada variabel yang sama tapi hasil penelitian menemukan temuan yang berbeda. Contoh ada dua penelitian dengan hasil yang beda. Carilah data ini melalui jurnal-jurnal hasil seperti tesis, disertasi, dan lain-lain. Di sini salah satunya itu yang ditulis oleh Zakia tahun 2027 yaitu menemukan fakta bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan. Yang kedua yaitu Darmayanti tahun 2006 yang menemukan fakta bahwa service performance tidak baik tidak selalu menghasilkan kepuasan nasabah. Yang selanjutnya yaitu gap teori. Gap teori ini mengkaji teori dan membandingkan berbagai teori yang kemudian digugat dan menawarkan teori baru. Yang selanjutnya yaitu pemilihan masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti. Sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Yang selanjutnya yaitu pertimbangan pemilihan masalah ini dapat dilakukan dengan dua arah. Satu dari arah masalahnya. Pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektif atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada perkembangan dan penerapan ipteks atau pemecahan masalah praktis.
Yang selanjutnya itu dari arah penelitiannya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan dan kesesuaian penelitiannya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, dan kemampuan keilmuan. Yang selanjutnya yaitu di sini perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau penafsiran yang berbeda-beda, sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar. Yang pertama yaitu dasar pengajuan teori dan hipotesis. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Yang ketiga yaitu pemilihan metode analisis. Dan yang keempat adalah penarikan kesimpulan. Yang kemudian di mana rumusan mengenai rumusan mengenai bagaimana sebuah masalah akan dipecahkan melalui sebuah penelitian ilmiah. Yang selanjutnya yaitu di sini adalah teknik perumusan masalah penelitian. Yang pertama yaitu dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang kedua yaitu singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga adalah memberi petunjuk dimungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahannya. Yang keempat yaitu rumusan masalah sinkron dengan judul penelitiannya. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian yang baik. Yang pertama adalah mempunyai nilai dan kelayakan penelitian dari segi manfaat atau kontribusi. Yang kedua yaitu visible atau dapat dipecahkan, konkret di mana ada data dan metode pemecahannya. Yang selanjutnya yaitu menarik bagi peneliti yang didukung kemampuan keilmuan. Yang selanjutnya juga yaitu spesifik mengenai bidang tertentu, jelas ruang lingkup pembahasannya. Yang selanjutnya itu berguna untuk mengembangkan suatu teori. Contoh rumusan masalah penelitian. Contoh rumusan masalah deskriptif. Berapakah tingkat hunian hotel Lombok Raya? Apakah iklan ada yang perlu dirubah? Contoh rumusan masalah inferensial. Apakah iklan berpengaruh terhadap peningkatan penjualan? Apakah harga, layanan, dan fasilitas berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel? Yang selanjutnya yaitu perumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Yang kedua yaitu untuk memberikan gambaran yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Yang selanjutnya yaitu teknik merumuskan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu singkat dan spesifik. Yang kedua adalah diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Yang selanjutnya yaitu contoh tujuan penelitian. Apakah kualitas jasa berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan nasabah Bank Jatim di Madura? Itu adalah contoh dari tujuan penelitian. Perumusan manfaat penelitian. Manfaat penelitian sendiri yaitu untuk menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Dan teknik untuk merumuskan manfaat penelitian yaitu disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian, apakah mempunyai kontribusi pada perkembangan dan penerapan IPTEK, pengembangan kelembagaan atau organisasi, atau untuk memecahkan masalah-masalah praktis atau menunjang pembangunan tersebut. Contoh manfaat penelitian yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal wawasan dan pengetahuan tentang syariah, relationship, marketing dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah di dunia perbankan syariah khususnya di Sumekar Sumeneb. Kemudian yang selanjutnya itu pemilihan tema, topik, dan judul penelitian. Tema penelitian diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti. Yang selanjutnya itu topik penelitian berkaitan dengan garis pembahasan atau bersifat spesifik. Dasar pemilihan tema dan topik penelitian. Satu, ada kemampuan untuk melaksanakan. Yang kedua, data dapat diamati. Yang ketiga itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya itu
Yang selanjutnya itu teknik menyusun latar belakang masalah. Dikti mengemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi penting dilakukannya penelitian, menguraikan proses dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Munandir mengungkapkan pentingnya masalah tersebut diteliti.